Man Layem. Sedikit mendorong tubuh Layem. Ada apa, Mbak? Layem melihat lekat kedua mata Oral. Mata yang sudah nampak sayu. Apa kau tak jijik sama aku? Kenapa aku harus jijik? Aku dalam keadaan hamil. Buhku sama sekali tak bagus. Justru aku semakin nafsu karena keadaan Mbak Oral seperti ini. Apa Mbak Oral tahu, pesona ibu hamil itu sangat luar biasa. Kalau kata otornya. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Layem kali ini menyerbu leher Oral. Ia memberikan kecupan yang bertubi-tubi di area wangi dan hangat itu, menciptakan beberapa tanda merah yang sangat kentara. Oral merasakan geli sekaligus aku. Sampai wajahnya refleks mendongak ke atas, memberi ruang Layem untuk bisa bergerak bebas, menyusuri kulit lembutnya. Setit. Layem menarik tali kimono yang dikenakan Oral. Setelah itu, ia membuka lebar-lebar bagian depan kimono tersebut. Rupanya, di dalamnya Oral tak mengenakan apa-apa, kecuali kain segitiga yang masih rapat menutupi kue cucurnya. Aku malu, Layem. Oral menyilangkan kedua tangannya di depan kedua balon upin ipinnya. Ia masih berusaha menyembunyikannya dari pandangan Layem, meski sebagian besar masih tetap terlihat. Tak perlu malu, Bu Mbak Oral sangat indah. Aku suka. Puji Layem. Ia sambil melepaskan lipatan kedua tangan Oral, merentangkannya, lalu menaruhnya ke atas ujung kepala, menempel ke permukaan tempat tidur, menguncinya agar kedua tangan itu tak bisa bergerak, dan tak bisa lagi berusaha menutupi aset berharga yang begitu indah tersebut. Layem membenamkan wajahnya ke permukaan balon upin ipin Oral. Ia mengek dan kadang menyapukan lidahnya di area kenyal wanita cantik tersebut. Dan kemudian, ia menyesap ujungnya. Ujung yang berwarna merah muda, terlihat segar dan matang. Layem. Oral sah sambil memanggil nama Layem. Ia sudah sangat terbuai dengan sentuhan-sentuhan Layem. Sentuhan yang bagaikan candu. Sulit untuk ia tolak dan abaikan. Sedang Layem, ia makin nyas. Nafsunya sudah benar-benar begitu meluap. Ia tak bisa mengendalikannya. Ia harus menuntaskannya. Layem terduduk. Ia gantian melepas kimononya sendiri. Kini ia pun anjang tepat di hadapan Oral. Glek. Oral menelan saliva. Ia selalu terpesona dengan bentuk buh Layem. Bentuk buh atletis yang selalu menjadi dambaan semua wanita. Kemudian perhatian Layem kembali kepada Oral. Layem menyentuh kain penutup kue cucur Oral. Ia hampir menariknya ke bawah. Jangan, Layem! Oral masih berusaha mencegahnya. Pengendalian dirinya masih sedikit-sedikit ada. Malam ini aku akan membuat Mbak Oral merasakan nikmat. Jadi jangan cegah aku, Mbak. Layem tetap melakukan niatannya. Ia benar-benar menarik ke bawah kain penutup kue cucur tersebut, lalu menghempaskannya ke sembarang arah. Tergeletak sembarangan di lantai kamar, dan semut rangrang langsung mengerubunginya. Kini Bu Oral pun benar-benar polos. Tetapi Oral masih berusaha menutupi area kue cucurnya dengan kedua telapak tangannya yang menelangkup. Aku sangat malu, Layem. Oral kembali berkata demikian sembari wajahnya terlihat memerah. Aku kan sudah bilang, Mbak Oral tak perlu malu. Karena tubuh Mbak Oral itu begitu indah. Aku sangat mengaguminya. Layem menyingkirkan telapak tangan Oral. Kini kue cucur pun terlihat dengan jelas. Dan kedua mata Layem pun seketika begitu berbinar. Ia sudah sangat tak sabar ingin menikmati kue cucur tersebut. Kue cucur yang sepertinya terasa legit. Layem kembali mendaratkan ciumannya. Kali ini di area buat Oral yang besar. Ia menghujani kecupan yang bertubi-tubi. Seolah ia sedang menciumi calon bayi yang ada di dalam perut Oral. Setelah puas di area tersebut, bibir Layem bergerak ke bawah.
Sepertinya sedang ingin menuju ke area kue cucur Oral. Area yang sangat ia idam-idamkan. "Hentikan, Layem!" cegah Oral untuk kesekian kalinya. Namun, kali ini Layem tak menggubris. Ia malah segera membuka lebar-lebar kedua paha Oral yang semula merapat. Lalu ia menyerbu kue cucur dengan bibirnya. Oral terkejut. Ia seketika menggelinjang. Badannya membusang ke atas. "Layem!" Oral mengeluarkan lagi suara di sahannya. Sedang Layem, ia sibuk memainkan lidah dan bibirnya untuk menikmati kue cucur Oral. Kue cucur yang rasanya begitu lezat ketimbang kue cucur beneran. Kini ia pun terlihat seperti seseorang yang tengah begitu rakus melahapnya. "Layem!" Oral terus-terusan sah sambil menyebut nama Layem. Ia geli sekaligus nikmat atas apa yang dilakukan Layem. Sampai-sampai jari-jarinya tanpa sadar menjambak rambut Layem. Kadang malah semakin menekan kepala Layem ke dalam. Terbenam di antara kedua pahanya, Layem terus bermain di area tersebut. Dan sesekali ia selingi dengan permainan jari-jarinya yang kadang keluar masuk ke lubang kue cucur. Hingga beberapa menit kemudian, kue cucur Oral berkedut lalu mengeluarkan muntahan yang hebat. Muntahan susu kental manis cap enak. Yang penting enak. Malah ngiklan. Oral sedikit malu. Sedang Layem, ia begitu bahagia. Setidaknya untuk awal dia sudah berhasil memberikan kenikmatan untuk Oral. "Kita lanjut lagi, Mak?" tanya Layem. Oral menganggukkan kepalanya. Ia terpaksa jujur dengan keinginannya. Layem melepas sendiri kain pembungkus tongkat keras sakitnya. Kini ia pun benar-benar polos. Dan tongkat keras saktinya sudah mencuat dengan hebat. Seperti sudah begitu siap berperang melawan siluman yang terus menghalau perjalanan Sun Gokong dan kawan-kawan dalam mencari kitab suci menuju ke barat. "Aku akan memberikan kenikmatan untuk Mbak Oral lebih dari yang barusan," kata Layem. Ia begitu yakin dan percaya diri. Ia segera mengarahkan tongkat keras saktinya ke permukaan kue cucur Oral. Awalnya Layem hanya ekannya di bagian luar. Tetapi kemudian ia menekan ke dalam. Dan akhirnya, tongkat keras saktinya masuk ke dalam kue cucur Oral. Kue cucur yang masih begitu sempit dan legit seperti dulu. Mereka sama-sama hebat. Apalagi saat Layem mulai bergerak. Memaju mundurkan tongkat keras saktinya ke dalam gua kue cucur Oral. "Milik Mbak Oral masih nikmat seperti dulu," puji Layem di antara desa hanya. "Punyakmu kayaknya lebih besar daripada yang dulu. Apakah habis terkena sengatan tawon?" tanya Oral. Ia begitu lugu. "Enggak, Mbak. Punyaku memang selalu berkembang. Mungkin 20 tahun lagi, besarnya udah beda lagi." "Benarkah? Jadi seberapa?" "Sebesar pal listrik. Dan panjangnya mungkin bisa sampai menyentuh lantai." "Kok jadi horor ya?" batin Oral. "Bagaimana permainku, Mbak? Apa Mbak Oral suka?" tanya Layem. "Iya, Layem. Aku sangat suka," jawab Oral dengan tubuh yang terus tergoncang karena gerakan Layem. Layem suka dengan jawaban jujur Oral. Maka ia pun makin bersemangat menghujani kue cucur Oral dengan kerasnya tongkat keras saktinya. Ia melakukan bermacam-macam gaya. Tentu gaya yang aman untuk ibu hamil seperti Oral. Beberapa kali Oral merasakan puncak kenikmatan kembali karena permainan Layem. Malam ini Oral benar-benar merasakan sensasi surga dunia yang sesungguhnya. "Aku mau sampai, Mbak!" tutur Layem yang terus bergerak bebas. "Aku juga lagi-lagi mau keluar, Layem. Benarkah? Kalau begitu ayo kita sama-sama, Mbak." Layem mulai mempercepat gerakannya. Menyodok kue cucur Oral dengan gerakan brutal. Hingga pada akhirnya, mereka sama-sama injang. Oral mengeluarkan sausnya kembali,
Sedang Layam menyemburkan mayonesnya yang begitu banyak kera, Oral. Layam mencabut tongkat kera sakitnya. Mayonesnya pun langsung meluber dari lubang kue cucur Oral. Mirip-mirip hidung kalau lagi umbelen. Layam menjatuhkan tubuhnya ke samping. Kini ia berbaring terlentang menghadap langit-langit kamar. Ia sedang mengatur nafasnya yang terengah-engah. Sedang Oral. Ia langsung berbaring miring memunggungi Layam. Dan kemudian samar-samar ia terisak. Layam tertegun. Ia bingung dengan apa yang terjadi pada Oral. Bisa-bisanya adegan ini mirip-mirip di film Indonesia jadul. Setelah merasakan nikmat, begitu selesai, baru deh nangis-nangis karena menyesal. "Mbak Oral kenapa? Kenapa menangis?" tanyanya. Ia sambil merubah posisi berbaringnya menjadi miring menghadap punggung Oral. "Aku benar-benar wanita jahat, Layam," lirih Oral sambil terus menangis. "Jahat gimana, Mbak? Aku sudah berkhianat terhadap suamiku. Bisa-bisanya aku melakukan perbuatan seperti ini dengan laki-laki lain. Aku bukan istri yang baik. Aku sangat berdosa." Isakan Oral semakin kentara. "Satit." Layam memeluk Oral dari belakang. "Mbak Oral salah. Percayalah, Mbak Oral tak sejahat itu. Perbuatan kita tak sepenuhnya salah. Suatu saat Mbak Oral pasti akan mengerti." Terang Layam. Ia membalikkan tubuh Oral jadi menghadapnya. Lalu ia menghapus air mata wanita cantik tersebut. Setelah itu, ia kembali merengkuh tubuh Oral. Ia memeluknya erat-erat. Pikirnya, ia akan seperti ini di sepanjang malam. Ia tak ingin membiarkan Oral merasakan kekalutan setelah percintaan mereka yang sangat luar biasa. Haidar mondar-mandir di depan rumah. Ia benar-benar kalut. Ia hampir gila karena kepergian Oral. Haidar kembali berusaha menghubungi Layam. Tetapi nomor Layam masih tak bisa dihubungi sedari tadi. "Brengsek!" umpat Haidar. "Dia benar-benar kurang ajar. Bisa-bisanya dia membawa lari Oral. Oral itu istriku. Tak ada yang boleh merebutnya dari aku." Ia terus bergumam. "Tak ada salahnya kan Pak kalau Nyonya Oral pergi dengan adik Bapak sendiri?" sahut Ratempik. Ia dan Karimin sedari tadi ikut berada di teras menemani Haidar. "Diam kamu! Ini juga salah kamu, Pek!" ketus Haidar. "Kok salah saya, Pak?" protes Ratempik. "Seandainya kamu bisa menjaga Oral dengan benar, bajingan itu tak akan bisa membawa pergi Oral," terang Haidar. "Bapak tenang dulu, Pak. Besok kita bisa menyusul mereka ke kota. Kita bisa membawa Nyonya Oral pulang," ujar Karimin. Ia ikut bersuara. "Aku mana bisa tenang. Karena bahkan saat ini, aku tak tahu apa yang sudah dilakukan Layam terhadap istriku. Bisa saja si bajingan itu sudah..." Haidar menghentikan kata-katanya. Ia tak kuasa mengungkapkan kemungkinan terburuk yang mungkin dialami Oral. "Argegehi!" Haidar berteriak lantang, sambil kakinya spontan menendang sesuatu. Sayangnya ia malah menendang kucing yang mengering. "Sial! Kenapa bisa ada kucing di sini? Wow!" omel Haidar. "Sepertinya itu bukan kucing deh, Pak," timpal Ratempik. "Terus sika apa? Hah? Sepertinya manusia." Glek. Haidar langsung tertegun. Tiba-tiba ia ingat apa yang dilakukannya malam kemarin di tempat ini. "Sial!" umpatnya terhadap dirinya sendiri. Keesokan harinya, pit, pit, pit. Suara alarm di handphone Layam berbunyi. Layam yang semula tertidur pulas, langsung terbangun. Ia refleks mengulurkan tangannya untuk meraih benda pipih tersebut. Untuk mematikan suara alarm yang begitu berisik. Setelah suasana kembali tenang, Layam meletakkan kembali handphonenya ke atas meja nakas. Kali ini tangan yang satunya mengulur ke samping.
Niatnya untuk menyentuh Oral yang tertidur di sampingnya. Tetapi tiba-tiba Layam tertegun, area itu kosong. Oral sudah tak ada lagi di tempatnya semula. "Mbak Oral kemana?" Layam kebingungan. Ia pun segera terduduk. "Mbak, kamu di kamar mandi," ucapnya lantang. Tetapi tak ada sahutan apa-apa. Layam mengibaskan selimut yang semula menutupi tubuhnya. Tubuh polosnya pun langsung terlihat. Ia turun dari tempat tidur. Ia mengambil celananya yang semula teronggok di lantai begitu saja. Ia segera mengenakannya. Setelah selesai, ia berjalan menuju ke kamar mandi yang ada di kamar hotel ini. Ia membukanya dan melongok ke dalam. Di ruangan lembab tersebut tak ada siapa-siapa. Oral tak ada di dalamnya. Layam makin kebingungan. Kenapa Oral menghilang begitu saja? Kemana dia? Bukankah dia sudah melupakan daerah sini? Jadi harusnya Oral tak boleh pergi kemanapun sendirian tanpa dirinya. Layam panik. Ia cepat-cepat mengambil baju miliknya. Ia mengenakannya. Setelah itu, ia ambil handphone dan dompet miliknya. Kemudian ia berlari keluar meninggalkan kamar.